tenaga kependidikan Universitas Yarsi, dan juga guru kita Ustadz Irza Abdullah selaku pemateri pada kajian Ahad pagi hari ini, serta segenap hadirin yang mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang sampai saat ini dan insya Allah akan terus memberikan kita nikmat, baik berupa nikmat kesehatan dan juga nikmat waktu dan juga kesempatan yang diberikan kepada kita semuanya. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa bersama-sama menghadiri kajian pada Ahad pagi hari ini yang tentunya dalam rangka meningkatkan ketakwaan dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah lancarkan semuanya. Salawat dan salam senantiasa kita curahkan kepada insan nan agung mulia, suri tauladan bagi kita semuanya, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya dan juga para sahabatnya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, izinkan saya Ahmad Barokah Al-Zuhri untuk membacakan susunan acara yang akan kita jalani pada pagi hari ini. Acara yang pertama pembukaan, acara yang kedua pemaparan materi oleh guru kita Ustadz Irza Abdullah tentang pesan-pesan Quran Surah Al-Fil. Acara yang ketiga, diskusi dan tanya jawab. Acara yang keempat, doa. Dan dilanjutkan acara yang kelima, penutup. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk mengefektifkan waktu, marilah langsung saja kita awali dan mulai acara kajian pada Ahad pagi hari ini dengan bersama-sama membaca bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan dengan bacaan basmalah tersebut kita diberikan fokus, kita diberikan kesempatan dan juga diberikan fokus untuk bisa menyimak dan juga bisa mengambil pelajaran dan tentunya mempraktikkan dalam kehidupan kita sehari-hari, dan mudah-mudahan Allah lancarkan kajian pada pagi hari ini tanpa ada kendala dan suatu halangan apapun. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum melanjutkan ke acara yang kedua, yaitu acara inti pada pagi hari ini, pemaparan materi tentang Quran Surah Al-Fil, izinkan saya membacakan teknis terkait kajian pada Ahad pagi hari ini. Yang pertama, mohon maaf setiap peserta ataupun setiap Bapak dan juga Ibu semuanya, mohon untuk menonaktifkan voice ataupun suara ketika pemaparan materi sedang berlangsung. Yang kedua, nanti setelah pemaparan materi selesai dan juga kita telah bersama-sama fokus untuk menyimak materi tersebut, kami izinkan kepada para Bapak dan juga Ibu jamaah semuanya untuk bertanya dengan cara menuliskan di kolom chat maupun bertanya langsung kepada pembicara kita, dan tentunya jangan lupa untuk menyebutkan nama terlebih dahulu. Baik Bapak Ibu, guna keberkahan acara pada pagi hari ini, kami sangat mengharapkan untuk mengaktifkan kamera ketika kajian sedang berlangsung. Mudah-mudahan Allah lancarkan semuanya. Langsung saja Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita simak bersama-sama, kita ambil ilmu bersama-sama, siapkan fokus kita dan juga siapkan fokus kita untuk bersama-sama mendengarkan pemaparan materi dari guru kita Ustadz Irza Abdullah tentang pesan-pesan Quran Surah Al-Fil. Kepada Bapak, 50 menit ke depan kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudara sekalian yang saya cintai, alhamdulillah kita dipertemukan kembali. Dipertemukan di forum yang mudah-mudahan mulia, karena di forum ini kita ingin mempelajari pesan-pesan Allah melalui Al-Quran. Orang yang sedang belajar dan mengajarkan Al-Quran itu menurut Rasulullah adalah orang yang paling mulia. Khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamah. Mudah-mudahan kita diberi hidayah oleh Allah. Kita mudah memahami firman-firman Allah. Kita mudah menangkap pesan-pesan yang ada di situ. Kemudian kita diberi kesungguhan hati untuk selalu menerapkan ajaran Allah
untuk kehidupan kita sehari-hari. Dengan kita berperilaku sesuai dengan tuntunan Allah di Al-Quran, mudah-mudahan Allah ridho kepada kita, mudah-mudahan Allah selalu membimbing kita, dan Allah menguatkan iman kita sepanjang masa, sehingga kapanpun Allah memanggil kita, kita akan mengakhiri hidup ini dalam keadaan iman dengan husnul khotimah. Amin. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, mari kita membahas surat yang ke-105 dari Al-Quran, yaitu surat Al-Fil. Al-Fil berarti gajah. Surat ini turunnya ketika Rasulullah masih di Makkah sebelum hijrah, sehingga surat ini disebut Makkiyah. Surat ini pendek, hanya 5 ayat. Ada yang mengatakan bahwa surat ini dan surat berikutnya itu 2 surat yang saling berhubungan, yang nyambung. Ada yang menganggap bahwa 2 surat, yaitu Al-Fil dan Quraisy, itu sebagai satu kesatuan surat. Sehingga 2 surat ini ada yang menganggap satu surat saja. Dengan indikasi bahwa di surat Quraisy itu dimulai dengan kata depan atau huruf jar, li'ila fi Quraisyin, dan isi Quraisy itu berkaitan dengan surat Al-Fil. Baik, nanti kita sebut kaitan antara surat Al-Fil dengan surat Quraisy. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala 'alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil faj'alahum ka'asfin ma'kul. Mudah-mudahan kita bisa membahas satu surat ini 1 kali pertemuan, berbeda dengan surat-surat yang kemarin. Sebelum Quraisy, kita membahas satu surat dalam beberapa kali pertemuan. Jadi insya Allah ini sama dengan Quraisy, itu kita 1 kali pertemuan, insya Allah sudah cukup. Nah, karena isinya adalah cerita tentang suatu kejadian, yaitu alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Apakah kamu tidak memperhatikan bagaimana Tuhanmu telah bertindak terhadap tentara bergajah? Bi ashabil fil, ashab itu yang orang-orang yang memiliki, al-fil gajah. Jadi orang-orang yang datang untuk merobohkan Ka'bah dengan membawa gajah. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Bukankah dia Allah telah menjadikan tipu daya mereka untuk menghancurkan Ka'bah itu sia-sia? Kejadian itu sudah puluhan tahun sebelum ayat ini turun. Tapi Allah mempertanyakan ini, padahal kejadiannya sudah jelas ada. Tapi Allah memulai dengan pertanyaan, apakah kamu tidak tahu? Maka berarti jawabannya pasti tahu Allah. Gitu. Tapi dipertanyakan ini untuk minta perhatian kita tentang kejadian itu. Mereka mengerahkan tentara jumlah banyak itu ukurannya sampai dengan penduduk Mekah tidak berani menghadapi mereka, tidak berani melawan mereka. Karena hitung-hitungan kasat mata itu mereka tidak seimbang.
Jadi oleh karena itu kita menganggap tentara yang datang itu jumlah banyak. Cuma oleh Allah tidak disebutkan jumlahnya. Tapi bahwa penduduk Mekah tidak berani menandingi, dari situ kita menangkap kekuatan mereka lebih besar daripada kekuatan penduduk Makkah yang didatangi. Nah, kalau didatangi itu kan berarti tenaga-tenaga yang ada itu bisa mudah sekali dipanggil. Tapi itu pun mereka tidak sanggup. Tapi Allah membuat usaha mereka itu sia-sia, nggak ada gunanya. Ya. Bukankah Dia Allah telah menjadikan tipu daya ini usaha buruk mereka untuk menghancurkan Ka'bah itu sia-sia. Wa arsala alaihim thayran ababil, dan Allah mengutus kepada mereka, bukan mengutus dalam arti baik ya, mengutus apa? Thayran, mengutus burung. Thayran itu burung dalam arti jamak. Jadi burung dalam jumlah banyak, ababil yang datangnya berbondong-bondong. Jadi ababil itu bukan nama burung. Tapi kita seringkali karena kita mendengar cerita ini waktu kita kecil, nah yang cerita itu cenderung mempermudah ceritanya lalu menyebut burung ababil. Sebenarnya di Al-Quran ini tidak disebut nama burung itu. Tapi yang disebutkan datangnya berbondong-bondong. In flocks. Flocks dalam bahasa Inggris itu rombongan burung itu namanya flock. Datangnya rombongan-rombongan. Apa pekerjaan burung itu? Tarmihim bihijaratim min sijil. Mereka ditugasi oleh Allah untuk melempar kepada tentara yang bergajah itu, dilempari dengan batu yang berasal dari tanah yang terbakar. Jadi kayak lempung gitu, tanah liat dibakar sampai keras dan masih panas. Itu dilemparkan. Ini yang sulit kalau kita ditanya oleh anak-anak kita. Kok burung itu bisa membawa batu yang panas? Panasnya itu luar biasa, suhunya tinggi karena batu yang panas itu kepanasannya itu begitu menimpa gajah yang kulitnya tebal, itu langsung nembus. Nembus karena panasnya. Kok gajah kulitnya yang tebal itu bisa tembus? Kok burung bisa tidak terbakar? Kok dia bisa membawa? Nah, ini berarti kejadian yang luar biasa. Kejadian yang luar biasa kalau ada seorang nabi, kemudian ada kejadian pertolongan Allah dalam bentuk seperti itu namanya mukjizat. Saat itu belum ada nabi. Rasulullah menjelang lahir. Jadi kejadian ini bukan sebagai mukjizat Nabi, tapi mempersiapkan kedatangan Nabi. Mempersiapkan kedatangan Nabi. Kalau ada kejadian yang luar biasa, diciptakan oleh Allah untuk mempersiapkan datangnya seorang Nabi, itu namanya irhas. Jadi kalau kejadian luar biasa itu untuk menguatkan kenabian seseorang yang sudah ada, namanya mukjizat. Tapi kalau orangnya belum ada atau masih kecil, belum waktunya diangkat menjadi nabi, itu namanya irhas. Irhas itu sendiri artinya mempersiapkan. Mempersiapkan kedatangan nabi. Kok bisa mempersiapkan? Nanti kita pelajari. Faja'alahum ka'asfim ma'kul. Lalu dia Allah menjadikan mereka, tentara ini, tentara manusia maupun gajah-gajahnya itu bagaikan daun-daun yang dimakan ulat. Jadi ini kata kias. Kata kias bahwa manusia
setelah dijatuhi batu panas itu, begitu kena kepalanya atau ke badannya, menembus sampai dia mati. Karena mati dia tidak punya tenaga, terus dia lemes, jatuh ke bawah. Berjatuhan, ya, berjatuhan seperti daun-daun yang dimakan lalat, dimakan ulat, lalu jatuh, bergelimpangan. Ya, jadi Allah bertanya untuk mengungkap kembali. Kamu tahu nggak peristiwa itu? Ada tentara yang membawa gajah yang ingin merobohkan Ka'bah, tapi Allah menggagalkan. Sehingga usaha mereka sia-sia. Cara menggagalkannya adalah dengan cara Allah melepaskan burung-burung yang jumlah banyak, datang bergerombol-gerombol, melempari batu dari atas, batu yang terbuat dari tanah liat yang dibakar. Lalu menjatuhi mereka, sehingga mereka mati bergelimpangan seperti daun-daun yang dimakan ulat. Mari kita pelajari apa yang bisa kita tangkap. Sebelum kita membahas isinya, kita pelajari dulu keterkaitan. Biasanya Al-Quran itu ayat 1 dan berikutnya itu ada keterkaitannya. Begitu pula surat 1 dengan surat berikutnya itu ada keterkaitannya. Saya mulai dari surat sebelum Al-Fil dan surat setelah Al-Fil. Sebelum Al-Fil itu Al-Humazah, wailul likulli humazatil lumazah. Surat setelahnya itu surat Quraisy, li'ilafi Quraisyin ilafihim rihlatasy syita'i was-shaif. Coba kita lihat surat Al-Humazah. Surat Al-Humazah membahas tentang orang-orang yang sombong. Orang sombong itu merasa diri lebih hebat daripada orang lain, maka orang sombong kecenderungannya suka mengumpat dan mencela orang lain. Mengumpat dan mencela itu berbeda. Kalau mengumpat itu mengatakan buruk tentang orang yang orangnya tidak hadir, tidak ada di depannya. Sedangkan mencela itu mengatakan buruk terhadap seseorang yang ada di depannya. Jadi orang sombong itu suka mencela, mencemooh, baik orangnya hadir ataupun orangnya tidak hadir. Mereka sombong karena apa? Karena mereka telah berhasil mengumpulkan banyak harta. Biasanya orang yang ingin mengumpulkan banyak harta itu ada rasa kerakusan, ingin memperbanyak harta, dan karena mereka ingin memperbanyak harta, maka mereka tidak mau bersedekah. Mereka pelit. Dan karena mereka itu kecenderungannya itu mengumpulkan harta, lalu mereka ngitung-ngitung. Aku punya harta sekian, aku punya sekian miliar, aku sudah punya rumah 5, dan sebagainya. Terus itu dianggap sebagai prestasi. Karena harta yang terkumpul itu dianggap sebagai prestasi, maka dia kalau menganggap orang lain yang prestasinya tidak sampai ke situ, dia cenderung untuk mencemooh, menghina. Jadi harta itu akan mencelakakan dia, dan ketika dia celaka, mereka tidak bisa ditolong oleh hartanya ketika mereka berada di neraka. Jadi ceritanya Al-Humazah itu tentang orang yang sombong karena kekayaannya, dan mereka itu menganggap bahwa mereka itu mempunyai cadangan harta yang cukup untuk bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun, bahkan sampai ke anak cucu. Tapi itu tidak jaminan, ya. Sedangkan di surat Al-Fil, Allah menunjukkan bukti bahwa harta yang banyak ditambah dengan kekuasaan. Jadi harta yang banyak dan kekuasaan yang dimiliki oleh
penguasa Yaman yang membawa tentara dan gajah tadi itu mereka tidak bisa ditolong oleh harta dan kekuasaannya. Atau dengan kata lain, harta dan kekuasaan mereka tidak bisa menolong mereka ketika mereka itu dihancurkan oleh burung-burung yang kecil. Burung-burung kecil mengalahkan mereka. Memang seringkali kita manusia ini justru kalahnya dengan makhluk-makhluk kecil. Di antara kita meninggal karena infeksi yang disebabkan kuman. Kuman itu kan binatang kecil, tapi kita bisa mati. Kalah kita dengan makhluk yang kecil. Dengan virus COVID, banyak orang yang meninggal dunia. Dan kita dulu waktu kecil suka bermain, kalau orang Jawa itu bilangnya pingsut. Kalau jempol itu ibaratnya gajah, lalu jari manis itu jari yang paling kecil, kelingking yang paling kecil itu namanya ibaratnya semut. Semut dan gajah menang mana? Menang semut. Nah, itu seringkali makhluk yang besar bisa dikalahkan oleh makhluk yang kecil. Nah, meskipun penguasa Yaman itu mempunyai kekuasaan yang besar, mempunyai kekayaan yang banyak, semuanya dikerahkan, mereka tidak bisa ditolong oleh harta mereka ketika bencana sudah datang. Jadi dua surat ini berkaitan. Kemudian surat berikutnya Quraisy. Surat Quraisy menuturkan bahwa sebagai akibat dari kebijakan Allah yang melindungi Ka'bah dari usaha pengerusakan oleh Abrahah dan tentaranya yang dari Yaman tadi, jadi mereka berusaha menghancurkan, tapi gagal. Nah, karena mereka gagal, maka masyarakat di Makkah dan sekitarnya menjadi dihormati oleh orang lain. Karena apa? Mereka dianggap orang-orang yang menjaga Ka'bah. Ka'bah dianggap sakti, lalu orangnya juga dianggap sakti. Kebetulan orang-orang yang menjaga Ka'bah itu suku Quraisy. Maka di surat ini yang disebutkan adalah suku Quraisy, li'ila fi Quraisy. Para penjahat dan perampok pun tidak berani mengganggu suku Quraisy. Karena mereka menganggap orang-orangnya ini sakti. Sehingga mereka, orang-orang Quraisy ini merasa aman saat mereka bepergian untuk kepentingan dagang. Dagang disebut di sini karena apa? Orang Makkah itu tidak punya sumber daya alam, tanahnya kering, ada air untuk minum, zam-zam, untuk mandi, tapi tidak untuk menyiram tanaman. Dan tanamannya pun juga tandus atau padang atau pasir. Kalau tandus itu berarti tidak bisa menyerap air, tapi permukaannya itu pasir sehingga kalau ada air langsung diserap, tidak bisa tidak terjaga di situ. Karena tidak terjaga maka tidak bisa ditanami. Nah, oleh karena itu perdagangan itu penting untuk orang Quraisy. Dan perdagangan itu membawa keuntungan. Membawa keuntungan itu lalu menyebabkan mereka bisa mendapatkan penghasilan yang lumayan. Ya. Nah, karena surat ini, surat Al-Fil, membahas tentang kegagalan usaha penguasa Yaman untuk merobohkan Ka'bah di Mekah, maka ada baiknya kita bahas terlebih dahulu latar belakang sejarah mengenai Ka'bah. Ya. Ini kan bicara tentang Ka'bah yang akan dirobohkan oleh Abrahah. Ya kalau begitu kita bahas dulu Ka'bah itu. Kita masih ingat bahwa pada zaman dahulu Makkah itu merupakan padang pasir, lembah yang tandus dan kering. Tidak ada mata air dan tidak ada tanaman yang tumbuh untuk produksi makanan manusia. Karena itu tidak ada seorang manusia pun yang tinggal di daerah itu. Dulu nggak ada yang tinggal di situ. Karena memang kalau tinggal di situ
nggak ada yang dimakan, nggak ada yang diminum. Ya. Kemudian Allah mengutus Nabi Ibrahim yang pada saat itu tinggal di Syam. Syam itu daerah Palestina. Ya, kita tahunya bahwa Nabi Ibrahim itu makamnya sekarang ada di sana. Ya, kira-kira Nabi Ibrahim dulu tinggalnya di daerah situ. Ya. Terus Allah mengutus Nabi Ibrahim untuk membawa putra satu-satunya saat itu, yaitu Nabi Ismail. Membawa anak itu yang masih bayi bersama ibunya, yang bernama Hajar. Sebagaimana kita ketahui, waktu itu istri Nabi Ibrahim ada dua. Yang satu Sarah, istri pertama. Istri kedua namanya Hajar. Hajar masih muda sekali. Ibu Sarah itu sudah lebih senior. Ya. Terus kemudian yang punya anak duluan ternyata Hajar. Jangan salah kira. Kita jangan mengira-ngira sebab. Misalnya begini, oh itu Nabi Ibrahim disuruh membawa istrinya Hajar ke Mekah. Itu kan untuk memisahkan antara dua istri. Karena ini justru istri muda yang punya anak dipisahkan ke tempat yang jauh. Jangan pernah berspekulasi seperti itu. Karena Allah menyebutkan di sini tujuannya apa? Tujuannya Allah menyuruh Nabi Ibrahim menempatkan anaknya Ismail dan Hajar dan istrinya Hajar di situ, itu ada tujuannya. Nanti kita bacakan ayatnya. Ya. Sesampainya di lembah itu, Allah memerintahkannya untuk meninggalkan Hajar dan anaknya yang masih bayi itu, agar mereka menetap di sana. Sehingga kelak nanti, ketika anak itu makin besar, Nabi Ibrahim datang kembali dan mengajak anak itu untuk bersama-sama membangun Ka'bah. Jadi Ka'bah itu dibangun oleh, mohon maaf saya ulang, Ka'bah itu dibangun oleh Nabi Ibrahim dibantu oleh anaknya Ismail. Waktu itu Nabi Ibrahim membawa Ibu Hajar ke tempat gersang tanpa ada air, tanpa ada tanaman. Nabi Ibrahim mengatakan begini, Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram. Rabbana liyuqimus shalah. Faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minats tsamarati la'allahum yashkurun. Wahai Tuhan kami, aku telah menempatkan keturunanku di lembah yang tanpa tanaman, tanpa tanaman untuk makanan, di sisi rumahmu yang mulia. Waktu itu belum ada. Ini berarti Nabi Ibrahim sudah diberitahukan oleh Allah, tempatkan di sana, nanti kamu akan membangun rumah ibadah di situ. Makanya ketika berdoa dicantumkan, aku telah meninggalkan keturunanku di lembah yang tidak ada tanaman di sisi rumahmu yang mulia. Rabbana liyuqimus shalah. Wahai Tuhanku, aku meninggalkan mereka di sana supaya mereka kelak menegakkan sholat. Jadi tujuannya bukan untuk memisahkan dua istri, tapi untuk sholat, untuk membangun Ka'bah. Nah, karena mereka diberi tugas yang berat, maka Nabi Ibrahim berdoa, Faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim. Buatlah hati orang-orang itu menjadi senang kepada mereka. Karena mereka senang, maka mereka tidak memusuhi, tetapi bantu-membantu. Dan warzuqhum minats tsamarat, berilah mereka rezeki berupa buah-buahan. Gimana ini? Oh, tanah tandus tidak bisa ditanamin, kok Nabi Ibrahim mohonnya itu buah-buahan? Masuk akal nggak?
Masuk akal, karena kan buah itu bisa ditanam di negara lain, kemudian didatangkan ke situ. Nah, dan memang ternyata sampai sekarang, kalau kita mau beli buah di Makkah, jauh lebih murah daripada kita beli buah di Jakarta. Begitu makmurnya. Dan buahnya lebih enak. Anggur di Jakarta dan anggur di Mekah, enakan anggur di Mekah. Nah, anggur yang pilihan yang bagus-bagus. La'allahum yashkurun, agar mereka mau bersyukur atas kenikmatanmu. Jadi ditugasi yang berat, tapi mohon orang-orang itu menjadi suka kepada mereka sehingga mereka mau tolong menolong dan beri rezeki. Itu kan kenikmatan dunia deh. Ya, ada makanan yang cukup dan hubungan sosial itu baik. Supaya apa? Supaya mereka bersyukur kepada Allah. Karena Nabi Ibrahim meninggalkan istri dan anak di lembah itu dalam rangka tunduk dan patuh kepada Allah, maka Allah menuruti permohonannya agar anak-anak keturunannya dihormati oleh orang lain dan memperoleh rezeki yang cukup berupa buah-buahan dengan cara memberi Ismail dan ibunya sumur Zam-Zam. Jadi bagaimana supaya orang-orang itu menyukai mereka? Kan tadi doanya tahwi ilaihim. Hati orang lain itu cenderung menyukai istri dan anaknya. Oleh Allah diberi sumur Zam-Zam yang airnya mengalir terus-menerus. Nah, karena ada sumur Zam-Zam itu, maka banyak orang lain berdatangan. Nah, karena melihat di situ ada sumur dan sumur itu ceritanya bisa mengalir karena kakinya Nabi Ismail yang bayi itu menjejak di situ, atau versi lain itu malaikat Jibril yang menjejakkan kakinya di bumi, kemudian keluar mata air, dan itu untuk si bayi, dan juga tentu sekaligus ibunya, maka orang-orang menganggap bahwa sumur itu adalah milik Ibu Hajar dan anaknya. Oleh karena itu, orang-orang menjadi hormat kepada Ibu Hajar dan anaknya karena dianggap sebagai pemilik air yang munculnya itu di luar kebiasaan. Sehingga bisa disebut sebagai mukjizat untuk Nabi Ibrahim atau irhas untuk Nabi Ismail. Ya, tadi tentara gajah yang dimusnahkan oleh Allah dengan cara yang luar biasa, itu tidak disebut mukjizat karena Nabi Muhammad belum ada. Maka namanya irhas. Nah, kemudian sumur Zam-Zam. Ini irhas apa mukjizat? Kalau ini dikaitkan dengan Nabi Ibrahim yang meninggalkan keluarganya di situ, maka Zam-Zam itu adalah mukjizat untuk Nabi Ibrahim. Tapi kalau dikaitkan dengan Nabi Ismail yang masih bayi, maka ini namanya irhas. Ya. Sekali lagi saya ulang, irhas adalah kejadian luar biasa yang diciptakan oleh Allah sebagai pertanda atau bukti bahwa seseorang akan diangkat menjadi nabi di kemudian hari. Ini ada saja para nabi yang diberi irhas seperti Nabi Isa, dia masih bayi sudah bisa bicara. Nah, itu juga irhas. Meskipun Nabi Ibrahim yang saat itu ditugasi oleh Allah sebagai rasul di daerah Syam, jadi kembali bahwa Nabi Ibrahim itu dulunya aslinya dia dilahirkan dan dibesarkan di Babylon. Di situ lalu dia mengajak masyarakat menyembah Allah semata, tidak mau, mereka tetap menyembah berhala, patung-patung. Kemudian Nabi Ibrahim akan dibakar. Sudah disulut api, tapi ternyata Nabi Ibrahim tidak terbakar. Tapi karena raja dan masyarakatnya itu tidak mau beriman, akhirnya Nabi Ibrahim hijrah. Hijrahnya ke daerah yang dulu disebut Syam. Syam itu meliputi daerah Syria, Lebanon, juga Sinai. Sinai itu bagian utara dari Mesir, tapi Sinainya bukan Mesir yang di Afrika. Kemudian termasuk juga daerah
yang sekarang termasuk Palestina dan Israel itu. Meskipun Nabi Ibrahim yang saat itu ditugasi oleh Allah sebagai rasul di daerah Syam, kemudian Nabi Ibrahim meninggalkan istri dan anaknya di Mekah, beliau sering mengunjungi Hajar dan anaknya di Mekah. Ya, jadi beberapa saat kemudian berkunjung ke Mekah, melihat perkembangan. Nah, perkembangan demi perkembangan, ada kalanya pada saat berkunjung di Mekah, Nabi Ibrahim diperintahkan oleh Allah untuk menyembelih Ismail yang kecil. Kata para ahli tafsir, waktu itu Nabi Ismail berumur kira-kira 13 tahun. Diperintah untuk menyembelih. Dan ada kalanya datang Nabi Ismail sudah lebih besar lagi, lalu Allah memerintahkan Nabi Ibrahim bersama dengan Nabi Ismail untuk membangun Ka'bah. Seperti firman Allah, wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail. Dan ketika Ibrahim meninggikan, membangun dasar-dasar Baitullah, yaitu Ka'bah, bersama dengan Ismail, seraya berdoa, Rabbana taqabbal minna, innaka antas sami'ul alim. Ya Tuhan kami, terimalah dari kami amalan ini. Sesungguhnya Engkaulah yang maha mendengar, lagi maha mengetahui. Nah, Ka'bah itu, sebagaimana disebutkan oleh Allah, adalah rumah ibadah yang pertama kali dibangun untuk manusia di muka bumi. Firman Allah, Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkata mubarakan wa hudan lil alamin. Fihi ayatum bayyinatum maqamu Ibrahim. Sesungguhnya rumah yang pertama kali dibangun untuk manusia adalah yang ada di Makkah. Nah, rumah ini yang dimaksud adalah rumah tempat ibadah. Ka'bah itu mubarakah, yang diberkahi. Wa hudan lil alamin, dan dengan Ka'bah itu Allah memberi hidayah kepada orang-orang banyak. Fihi ayatum bayyinatum maqamu Ibrahim. Di sekitar Ka'bah itu ada bukti-bukti kekuasaan Allah. Di situ juga ada tempat berdirinya Ibrahim. Maqam. Maqam dalam bahasa Arab itu artinya tempat berdiri. Kalau makam bahasa Indonesia itu artinya kuburan. Kalau maqam bahasa Arab artinya tempat berdiri. Maqam Ibrahim adalah batu tempat dulu yang digunakan oleh Nabi Ibrahim sebagai tangga. Kalau sekarang kita pakai tangga atau pakai crane, Nabi Ibrahim waktu itu belum ada tangga, belum ada crane. Lalu menggunakan batu besar. Batu besar memanjat situ, entah bagaimana Allah menciptakan ada bekas kakinya Nabi Ibrahim. Kalau Bapak Ibu di Mekah itu bisa melihat makam Ibrahim itu di pelataran Ka'bah dengan ditutup kaca, terus kita bisa melihat dari luar ada bekas kaki Nabi Ibrahim. Bekas kakinya panjang. Mungkin waktu itu Nabi Ibrahim itu tinggi, karena memang orang manusia itu dulu zaman dulu itu tinggi-tinggi. Sekarang menjadi lebih pendek. Padanya terdapat tanda-tanda yang nyata, di antaranya adalah makam Ibrahim. Terus, waman dakhalahu kana amina. Barang siapa masuki Baitullah itu, maka amanlah dia. Dia bisa mengerjakan walillahi 'alan nasi hajjul bait. Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia untuk Allah, yaitu bagi orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Jadi Ka'bah itu dibangun oleh Nabi Ibrahim bersama Nabi Ismail, kemudian Nabi Ibrahim diperintah oleh Allah, wa'adzin fin nasi bil hajj. Panggil tuh orang-orang untuk pergi haji. Loh, bagaimana mau memanggil orang di seluruh dunia? Panggil aja. Terus Allah mengatakan, nanti orang-orang akan datang dari berbagai penjuru di dunia
untuk melaksanakan haji. Ya, wa'adzin bin nasi bil haji ya'tuka rijala wa ala kulli dhamiri ya'tina min kulli fajjin amiq. Orang-orang dari berbagai penjuru dunia akan berdatangan, ada yang jalan kaki, ada yang menunggang binatang, kendaraan binatang yang menjadi kurus karena perjalanan jauh. Nah, itu artinya apa? Nabi Ibrahim cukup memanggil teriak begitu misalnya, kemudian yang menyampaikan kepada orang-orang itu Allah. Dan ternyata sampai sekarang kita pun merasa terpanggil untuk pergi haji kalau kita memiliki bekal yang cukup dan kita sehat, kita kepengennya pergi haji. Cuma sayang sekarang lagi terhalang, ada COVID dan ada antrian yang panjang. Ini ada kaitannya pergi haji ini, karena dengan adanya orang pada datang haji, maka Mekah itu menjadi tempat yang banyak dikunjungi orang. Kalau sekarang kita menciptakan tempat daya tarik, terus kita bilang objek wisata. Tentu Ka'bah bukan objek wisata. Ka'bah dibuat oleh Allah untuk orang-orang membuktikan bahwa mereka taat kepada Allah. Karena Ka'bah menjadi destinasi orang-orang yang beribadah, di situ banyak orang. Nah, orang yang bepergian datang dari jauh, mereka butuh menginap. Karena butuh menginap, maka orang-orang Makkah bisa mempunyai bisnis hotel. Hotel itu bahasa Arabnya funduk. Nah, kita kalau bilang pondok itu artinya sudah beda, tapi funduk bahasa Arab artinya hotel. Karena orang-orang pada datang butuh tempat tinggal dan mereka butuh makan, maka orang-orang Makkah bisa buka bisnis restoran. Dan mereka juga butuh ganti baju, maka mereka bisa berdagang pakaian. Kalau mereka tidak bisa membeli baju, mereka menyewakan pakaian. Jadi bisnis yang bisa dikembangkan di Mekah itu banyak. Dengan begitu, karena banyak orang, maka banyak orang berdatangan di situ untuk kepentingan dagang. Dagang, mereka punya buah dari berbagai negara, dijual di situ karena di situ tempat berkumpulnya orang. Karena orang-orang yang mempunyai buah itu pada datang, menjual kepada para pendatang, penduduk Mekahnya menjadi makmur. Nah, itu cara Allah menuruti doa Nabi Ibrahim itu seperti itu. Membuat Ka'bah supaya bisa dikunjungi. Karena orang banyak pada berdatangan ke situ untuk haji dan umroh, ini menimbulkan ide bagi orang yang ingin mengembangkan wisata. Karena tempat yang menjadi daya tarik di situ adalah tempat ibadah, maka di Yaman itu ada penguasa namanya Abroha. Abroha melihat kenapa orang-orang itu pada ke Mekah. Dia mendengar daya tariknya itu hanya Ka'bah. Ka'bah itu bangunannya kecil, kotak, tidak ada indah-indahnya. Lalu dia punya ide, kalau aku membuat gereja yang tinggi dengan desain arsitektur yang bagus, maka orang-orang tidak perlu pergi ke Mekah. Cukup di Yaman. Di Yaman katanya di kota Son'a. Di kota Son'a, bukan ibu kotanya sekarang, ya, di Son'a itu kemudian dia bangun. Ketika dia membangun, orang Mekah kan banyak yang berdagang. Karena di Mekah itu banyak pembeli, maka orang-orang Mekah sendiri banyak yang mencari barang dari luar negeri untuk dijual di Mekah. Pakaian laku, kemudian souvenir juga laku. Nah, orang-orang Mekah ini karena mereka tidak bisa bertani, lalu mereka berdagang, mengambil barang ke luar negeri. Kemana? Kalau musim panas, kecenderungannya ke selatan. Kalau makin ke selatan kan makin panas.
Karena Makkah itu ada di belahan utara dari Khatul Istiwa. Ya. Kalau orang-orang itu ke utara dari Makkah, maka kalau musim dingin itu makin dingin. Makin ke utara makin dingin. Nah, ketika musim dingin mereka tidak ke utara, tapi ke selatan, ke arah Yaman. Terus ketika musim panas di Syam itu udaranya nyaman, lalu mereka ke utara, ke Syam. Jadi dengan begitu mereka suka bepergian ke selatan Yaman, ke utara ke Syam. Siapa yang bepergian? Terutama penduduk Mekah yang waktu itu dikuasai oleh Quraisy. Nah, ini kaitannya dengan surat Quraisy. Orang-orang Quraisy itu suka melakukan perjalanan rihlatas syita'i was-shaif, perjalanan di musim dingin dan di musim panas. Ketika musim dingin ke selatan dan ketika musim panas ke utara. Wa amanahum min ju' wa amanahum min khauf. Mereka merasa aman. Kenapa merasa aman? Karena peristiwa gajah ini. Ya, karena peristiwa gajah ini. Jadi ada kaitannya. Ya, kembali ke Abraha tadi. Abraha entah datang atau mendengar bahwa orang-orang pada datang ke Mekah itu objeknya adalah Ka'bah. Dasar dia tidak punya iman, dia orang Kristen, orang Nasrani. Dia tidak memahami tentang Ka'bah ini. Tapi dia tahu bahwa orang datang ke situ itu untuk ibadah. Maka dia membangun saingannya tempat ibadah, yaitu gereja. Terus dia mau mendesain yang menarik. Supaya menarik gimana? Tinggi. Ka'bah itu pendek, rendah. Dia berjanji, pokoknya kalau orang mau melihat puncaknya gereja, topinya akan jatuh. Karena orang pada saat itu suka pakai topi, apakah kopiah modelnya Mesir atau pokoknya pakai topi. Lalu gereja itu dikasih nama Qulais. Artinya kopiah akan jatuh bagi orang yang melihat ke atas. Nah, orang Mekah kan suka berdagang ketika musim dingin ke selatan, ke Yaman. Nah, ada seseorang, saya baca tafsirnya itu tidak disebutkan namanya, tapi dia dari suku Quraisy, dari suku Quraisy, dari jalur Kinanah. Dia tanya, apa ini bangunan? Untuk gereja. Terus, kok bagus sekali? Iya, ini nanti akan menjadi daya tarik supaya orang-orang tidak usah ke Mekah, tapi ke sini aja. Nah, dia tersinggung. Loh, kok begitu? Nanti Mekah kalau tidak dikunjungi kan jadi sepi. Kalau sepi, daganganku siapa yang beli? Gitu. Jadi ini kepentingannya bisnis. Terus dia kesal dengan dibangunnya gereja itu, malam-malam gelap, waktu itu kan belum ada listrik. Dia menyelinap masuk ke gereja yang belum jadi itu. Di tempat utamanya, di hall-nya itu, dia buang air. Menurut ceritanya itu, buangnya buahnya, dan rupa-rupanya ditahan dulu supaya jumlahnya banyak, dan kalau ditahan kan makin busuk, jadi baunya makin nggak karuan. Terus pagi-pagi orang masuk situ, wah baunya menyengat sekali. Terus dilaporkan ke penguasa Abraha. Saya bilangnya penguasa karena ada yang mengatakan dia itu raja, tapi ada yang mengatakan dia itu gubernur. Karena pusat pemerintahannya itu ada di Habasyah. Habasyah itu yang sekarang Ethiopia. Dulu kerajaannya namanya Habasyah. Kalau itu dia membuka atau menguasai Yaman, penguasanya Yaman kan berarti gubernur. Tapi ada yang menyebut Raja Abraha. Wallahu a'lam. Maka supaya aman, saya menyebutnya penguasa Yaman. Tapi dia di bawah kekuasaan Raja Habasyah. Nah, orang Bani Kinanah tadi yang mendengar cerita itu untuk menyaingi Ka'bah,
Dia kesal buang air di situ, lalu dilaporkan kepada raja. Raja nengok, kurang ajar ini. Cari tahu. Orang yang lewat ditanya, bukan aku. Itu kalau ditanya raja atau tentaranya kan orang pada ketakutan. Bukan. Terus ada orang yang bilang, aku melihat ada orang masuk di situ malam hari, gelap-gelap. Nggak melihat wajahnya, tapi yang dilihat pakaiannya. Pakaian zaman dulu itu kan pakai pakaian tradisional, pakaian tradisional seperti kita ini. Kalau misalnya orang Jogja pakaiannya itu pakai blangkon, terus bajunya kayak gitu, itu semacam itu. Nah, waktu itu orang-orang pakai pakaian tradisional, maka topinya orang Mekah dan topinya orang Mesir beda. Lalu ada yang bilang, kalau lihat pakaiannya tuh kayaknya orang Mekah deh. Gitu. Raja dilapor itu marah. Awas, aku akan balas. Ka'bah akan aku hancurkan. Jadi dia ingin menghancurkan itu karena sakit hati proyeknya dia dikotori oleh orang Quraisy, oleh orang Makkah. Terus dia mengalahkan gajah tadi. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Ini ayat 1 dan 2 saya baca. Apakah kamu tidak melihat bagaimana Allah telah memperlakukan tentara yang mempunyai gajah? Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Bukankah Allah telah membuat usaha mereka itu sia-sia? Allah memulai surat ini dengan pertanyaan. Yang tentu jawabnya iya. Kami mengetahui. Karena peristiwa kegagalan Abroha beserta tentaranya yang membawa serta gajah untuk menghancurkan Ka'bah itu sudah terjadi, dengan disaksikan banyak orang dan diceritakan secara luas dari mulut ke mulut. Maka usaha cerita itu tidak diragukan lagi. Maka jawabannya pasti ya. Apakah melihat langsung atau cerita. Tapi cerita itu kalau menurut ilmu hadis namanya mutawatir, yang diceritakan oleh banyak orang. Kalau diceritakan oleh banyak orang yang menyaksikan, maka kemungkinan bohong itu sangat kecil. Nah, usaha mereka untuk menghancurkan Ka'bah itu sia-sia. Padahal gajah yang dibawa itu besar. Kenapa Pak gajah? Dulu belum ada bulldozer. Kalau mereka merobohkan pakai tangan mungkin berat. Maka dibawalah binatang yang besar yang sekarang ditiru dengan menciptakan bulldozer. Ketika gajah-gajah itu sampai di perbatasan Mekah, Abroha berhenti. Kenapa berhenti? Perjalanan dari Yaman ke Mekah itu berpuluh-puluh hari. Apalagi itu bawa gajah, bawa unta. Bawa unta banyak. Karena unta itu bagi tentara itu adalah cadangan makanan. Kalau membawa makanan, kalau sekarang kan makanan bisa diawetkan. Dulu belum bisa. Maka kalau membawa makanan, cadangan, caranya unta dibawa. Kenapa unta? Bukan kambing. Unta itu bisa menyimpan makanannya di dalam perutnya. Terus nanti kalau lapar, satu persatu unta disembelih untuk makan orang banyak. Sampai di Mekah, istirahat dulu, untanya udah habis atau hampir habis. Istirahat di luar kota untuk menghilangkan kecapean, supaya nanti kalau mereka dikerahkan untuk ke Ka'bah, itu mereka tenaganya kuat. Terus tentu pertanyaan ini itu tadi sudah saya kemukakan, jawabannya mesti iya. Ketika unta-unta itu di pinggir kota, ketika istirahat, Abroha memerintahkan anak buahnya untuk mengambil unta yang sedang merumput di dekat situ. Ambil itu, unta itu. Itu konon ada 200 unta. Digiring, diambil, dirampas. Ternyata unta-unta itu milik Abdul Muthalib, kakeknya Nabi Muhammad SAW.
Dia punya unta itu dirampas untuk cadangan makanan mereka. Lalu ketika mereka memanggil mereka istirahat, lalu mengutus seseorang, coba temui itu juru kuncinya Ka'bah. Cari, ketemu, ternyata juru kuncinya Abdul Muthalib juga. Panggil, terus disuruh duduk, diberitahu bahwa kepentingan Abraha dan tentaranya adalah untuk merobohkan Ka'bah sebagai balas dendam terhadap orang Mekah yang mengotori gereja. Terus Abdul Muthalib dibilang gitu, bilang, wah, aku bukan urusanku kalau Ka'bah. Loh, kamu nggak keberatan Ka'bah kami hancurkan? Aku nggak punya urusan itu. Ka'bah itu ada yang punya. Kalau onta yang kamu ambil itu punyaku, maka kepentinganku ya onta itu. Mana kembalikan onta itu. Abraha heran, orang ini Ka'bah mau dihancurkan kok nggak keberatan. Dia hanya mikirin ontanya doang. Mungkin orang yang nggak senang menganggap bahwa si Abdul Muthalib itu nggak peduli pada Ka'bah, dia lebih peduli pada kepemilikan. Enggak, karena dia tidak pada posisinya untuk membela, karena dia melihat tentara jumlahnya banyak. Terus Abraham bilang, ya udah, untanya kamu ambil pulang, untamu sendiri. Tolong beritahu pada penduduk Mekah bahwa kami datang tidak untuk memusuhi mereka, tapi untuk menghancurkan Ka'bah. Silahkan penduduk Mekah sementara keluar dulu dari Mekah, terus supaya kami merobohkan ini dengan aman dan tidak ada pertikaian di antara kita. Suruh keluar. Nggak boleh. Abdul Muthalib mau. Nggak boleh. Dia ke Ka'bah, memberitahukan teman-teman, lalu terus berdoa di Zoom. Oh, maaf Pak Reza masih di mute. maaf. Ya, dari Abdul Muthalib berdoa mohon perlindungan kepada Allah, terus dia mengajak orang-orang untuk menyingkir dari Ka'bah. Nah, di kiri kanan Ka'bah itu kan ada bukit-bukit. Nah, orang-orang itu pada naik ke bukit itu ingin melihat apa yang terjadi terhadap Ka'bah. Bagaimana cara mereka merobohkan. Lihat. Terus ternyata nggak ada kunjung datang gajah itu. Kenapa nggak ada kunjung datang? Gajah itu ketika dikerahkan mau masuk Ka'bah, masuk Makkah, dia ngambek, nggak mau jalan. Tapi kalau dibelokkan ke arah lain, ke arah berlawanan atau kiri kanan, dia mau jalan. Tapi begitu diarahkan ke Mekah, ke Ka'bah, dia mogok. Mulai dari situ tuh sudah diproteksi oleh Allah, sudah dijaga. Terus di tengah-tengah proses seperti itu ada burung berdatangan. Nah, orang-orang Mekah pada melihat, kok ada burung rombongan-rombongan begitu. Mereka kenal bahwa burung-burung itu yang lewat di situ mungkin burung dari Tihamah atau burung dari Najd. Nah, mereka bilang, ini bukan burung Najd, bukan burung dari Tihamah. Aneh ini burung. Rupa-rupanya memang tidak dari daerah-daerah itu, tapi dikirim oleh Allah untuk menyerang tentaranya Abraha. Wa arsala alaihim tayran ababil. Allah mengutus atau melepaskan atau mengirimkan burung berkelompok-kelompok, tarmihim bihijaratin min sijil, yang melempari mereka dengan batu yang panas terbuat dari tanah liat, faja'alahu ka'asfin ma'kul. Tadi sudah kita bahas. Nah, lalu
mereka berkelimpangan. Karena mereka itu pada meninggal di situ, yang menghancurkan Allah sendiri tanpa ada perlawanan dari penduduk Mekah. Penduduk Mekah sudah diberitahu oleh Abdul Muthalib bahwa jumlah tentaranya tidak akan bisa tertandingi. Oleh karena itu, nggak usah melawan deh. Udah, kita lepaskan aja. Terus mereka mati berkelimpangan, karena itu lalu orang-orang menganggap bahwa Ka'bah itu sakti. Ka'bah itu sakti. Nah, Ka'bah itu karena sakti, maka penjaganya, perawatnya, yang merawat itu juga sakti, yaitu orang-orang Quraisy. Karena orang-orangnya dianggap sakti, maka orang-orang Mekah, terutama orang Quraisy, kalau bepergian keluar kota atau ke luar negeri, itu nggak ada yang mengganggu. Saat itu kan banyak pembegalan atau perampokan. Maka orang-orang pada waktu itu kalau pergi ke luar kota begitu, biasanya berombongan konvoi. Supaya kalau ada penyamun, itu bisa ditandingi. Bisa ditandingi oleh kelompok ini. Dan orang kalau bepergian mesti bawa pedang. Nah, kalau itu yang pergi orang Quraisy, pakai bendera Quraisy, maka orang tidak berani mengganggu. Jangan, itu sakti, itu Abraha aja seperti hancur seperti itu. Maka mereka menjadi aman, mereka menjadi aman. Itu semuanya dipersiapkan oleh Allah untuk kelahiran Nabi Muhammad SAW. Maka karena Nabi Muhammad lahir pada tahun yang sama, maka kalau kita ditanya Nabi Muhammad kapan lahirnya? Tahun gajah. Tahun keberapa? Dulu belum ada, tahun 1, 2 itu belum ada. Kalau Masehi sudah ada. Ya, Masehi sudah ada hitung-hitungannya mulai dari lahirnya Nabi Isa. Tapi Hijriah belum ada. Hijriah itu adanya setelah Rasulullah wafat. Setelah Rasulullah wafat itu pun kira-kira 11 atau 12 tahun, kemudian baru ada tahun Hijriah. Jadi karena nggak ada hitungan angka, maka orang menyebutnya tahun gajah. Terus tahun berikutnya gimana? Ya dihitung dari gajah tadi. Tahun 1 dari peristiwa gajah. Tahun 2 setelah peristiwa gajah dan seterusnya. Nah, karena Rasulullah itu lahir pada tahun yang sama, maka kita menghitung kapan itu terjadinya, bisa kita hitung mundur. Kalau Rasulullah itu lahir tahun 570, dikurangi aja dengan 40 tahun sebelum itu. Oke, kemudian Rasulullah ketika peristiwa sejarah itu sudah saya beritahukan. Nah, ketika Rasulullah itu menaklukkan Makkah, yaitu pada tahun 8 Hijrah, Rasulullah setelah menghancurkan semua patung-patung yang ada di situ, lalu Rasulullah berpidato. Berbidatonya itu antara lain pengampunan untuk orang-orang Mekah yang dulu memusuhi orang-orang Islam. Tapi yang berkaitan dengan gajah ini, ada kalimat yang saya kutip di sini, Innallaha habasa ammakkata al-fil wa sallatu 'alaiha rasulahu wal mu'minin. Allah telah mencegah gajahnya Abraha itu masuk Mekah, dan Allah memberikan kekuasaan atas Mekah kepada Rasulnya dan orang mukmin setelah perang bertahun-tahun. Wa innaha lan tahilla li ahadin kana qabli. Wa innaha uhillat li sa'atan min nahar. Makkah di mana ada Ka'bah itu dinyatakan sebagai daerah haram. Apa itu maksudnya daerah haram? Lan tahilla li ahadin ba'di fala yunaffar sayduha. Enggak boleh berburu di situ. Jadi kalau ada misalnya binatang nyasar ke Mekah terus dipanah atau diburu, enggak boleh. Terus kalau toh ada
tanaman berduri nggak boleh dicabut, biarin aja. Dan juga kalau ada barang hilang di Mekah, nggak boleh dicari. Atau nggak boleh, maksud saya gini, kalau ada barang hilang di Mekah, itu tidak boleh ditemukan orang kemudian diambil sendiri, nggak boleh. Jadi orang melihat ada barang hilang, biarkan aja. Kalau dia mengambil, dia harus bertanggung jawab, dia membuat pengumuman siapa yang punya ini, siapa yang punya ini. Dia tidak boleh memiliki barang itu. Jadi betul-betul haram, membunuh orang haram, membunuh binatang haram, jangankan manusia, membunuh nyamuk pun nggak boleh. Kalau ada terjadi, zaman dulu ada pembunuhan, maka tidak boleh lalu terus terjadi dendam. Caranya adalah dengan tebusan. Kecuali kalau di hukumannya itu hukum kisos, nah itu baru boleh. Nah, jadi Makkah menjadi tanah haram. Haram itu bisa berarti mulia, bisa berarti larangan. Kalau berarti mulia, memang Masjidil Haram dan juga kotanya itu tanah yang dimuliakan oleh Allah. Terus dia sebut haram karena di situ ada larangan-larangan yang tidak berlaku di daerah lain, tapi di situ berlaku. Ya, antara lain itu tadi, larangan mencabut pohon dan sebagainya. Jadi ringkasnya, dengan surat Al-Fil, Allah menunjukkan bukti bahwa harta dan kekuasaan tidak bisa menolong ketika azab tiba. Kota Makkah dibuka oleh keluarga Nabi Ibrahim, artinya dibangun, dimulai dengan datangnya keluarga Nabi Ibrahim, yaitu Ibu Hajar dan putranya Ismail. Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail membangun rumah ibadah yang pertama kali di muka bumi. Dan Allah memuliakan rumah ibadah ini dengan melindunginya dari usaha Abrahah untuk merobohkannya. Semoga Allah memberi kita kesempatan untuk pergi ke tanah haram, untuk berhaji atau umroh. Sekaligus kita melihat bukti kemuliaan yang diberikan oleh Allah untuk Ka'bah dan kota Mekah. Amin. Silakan Bapak-bapak dan Ibu-ibu yang ingin mengajukan pertanyaan atau komentar. Baik Pak Ustadz Reza, terima kasih atas pemaparan materi yang begitu komprehensif tentang pesan-pesan Quran Surah Al-Fil. Kita telah simak bersama dengan penuh fokus, insya Allah mudah-mudahan Bapak Ibu menyimak semuanya. Dan mungkin Bapak Ibu ada beberapa pertanyaan ataupun masalah terkait materi yang disampaikan ataupun berkaitan dengan materi yang lain. Kami persilahkan kepada Bapak Ibu yang ingin bertanya, bisa dituliskan di kolom chat maupun langsung bertanya kepada guru kita Ustadz Reza Abdullah. Kami persilahkan. Gimana Pak Uun? Ada pertanyaan? Yang lain nggak ada ya? Mungkin Pak Uun mengawali terlebih dahulu. Silakan Pak Uun. Nah, Pak Ustadz aja sedikit ingin menyinggung bagaimana ini versi lain, versi Nasrani, versi Yahudi terlanjur selalu ada aja ya orang cerita versi itu. Apa itu? Kita melihat melihat sejarah Ka'bah gitu kan, versi mereka kan. Kalau versi mereka bagaimana? Ya, artinya versi Nasrani, versi Yahudi itu kan ini yang saya tanya kan, saya bertanyakan. Yang kedua pertanyaan saya, pertolongan Allah itu ya sangat nyata dan bagian daripada keyakinan kita selalu ada Allah itu dan selalu memberikan pertolongan kepada hamba yang berjuang di jalannya ya. Tapi konteks zaman sekarang, nah, pertolongan dalam konteks sekarang itu bisa juga itu lebih dikonkretkan lagi lah. Sederhananya misalnya kan gini, kita selalu ada saja pertolongan baik menyangkut pembiayaan, menyangkut kesehatan atau menyangkut perlindungan dari musuh-musuh kita ketika kita sedang memperjuangkan agama kan gitu. Pertolongan Allah dalam konteks zaman sekarang ini. Karena dalam kenyataannya banyak masyarakat kita ini oleng dalam tanda petik kan gitu.
tidak percaya, kurang yakin karena pertolongan Allah itu ada kan. Dan itu kelihatan bukan hanya di masyarakat awam, ulama-ulama atau orang-orang alim pun banyak yang oleng mencari pertolongan ke selain Allah. Iya, iya. Terima kasih. Iya, terima kasih. Ini Baik. memang pertolongan itu harus diyakini dan dulu sudah pernah kita bahas, mungkin kurang detail ya, ketika kita membahas An-Nasr. Idza jaa nasrullahi wal fathu wa ra'aitan nas. Nah, bahwa Allah itu memberi pertolongan dan tidak ada yang bisa memberi pertolongan kecuali Allah. Bagaimana orang lain atau pihak lain bisa menolong? Karena yang bisa menciptakan itu kan hanya Allah. Karena hanya Allah yang bisa menciptakan, maka yang bisa menolong juga hanya Allah. Nah, terus Allah menjanjikan bahwa Allah akan menolong orang-orang yang beriman, akan menolong utusan dan orang-orang mukmin. Kalau nggak salah dulu sudah pernah kita bahas bahwa Allah itu memberi jaminan bahwa Allah akan menolong para utusannya dan siapa itu orang-orang mukmin. Dan kalau telah terjadi perang, maka Allah berjanji akan memenangkan orang yang beriman. Itu bahwa wa inna jundana lahumul ghalibun, bahwa tentara kami pasti akan menang. Nah, yang bisa mendapatkan pertolongan itu siapa? Yaitu orang-orang yang menolong Allah. Jadi kalau kita itu sedang menolong Allah, maka Allah akan memberi pertolongan. Bagaimana bisa memberi pertolongan kepada Allah? Allah itu kan Tuhan yang Maha Kuasa. Masa Allah butuh pertolongan? Ya, dulu ada tokoh yang mengatakan Allah itu tidak perlu ditolong. Menolong itu begini, kalau Allah berjanji akan melakukan sesuatu, nah kalau kita berpartisipasi di dalam merealisasi janji Allah itu, maka kita dianggap sebagai menolong Allah. Tentu tanpa pertolongan kita, itu Allah bisa menolong diri sendiri, buktinya banyak. Seperti waktu perang Khandaq, itu kan tidak terjadi pertempuran langsung. Allah yang mengerahkan angin, kemudian pasir itu menyerang mata mereka, lalu mereka pulang karena takut kalau terjadi peperangan mereka tidak bisa melihat lalu kalah. Allah tanpa dibantu bisa, tapi Allah ingin melihat mana buktinya kamu menolong. Nah, kalau kita menolong Allah, maka kita akan ditolong. Nah, kalau orang-orang yang menurut Pak Uun tadi galau, tidak yakin dengan pertolongan Allah, barangkali mereka tidak ada usaha menolong Allah. Mereka misalnya hanya berjuang untuk kepentingan politik saja. Kepentingan politik itu kan membela diri atau kelompoknya. Nah, kalau itu tidak ada atas nama Allah, bagaimana mereka mengharapkan pertolongan dari Allah? Maka karena mereka gagap, ya mereka tidak yakin. Karena nggak yakin, mereka cenderung lebih praktisnya mencari duit saja, begitu. Ya. Kira-kira begitu. Saya ingin menjawab, ada pertanyaan tertulis bahwa dulu Nabi Ibrahim, kalau sholat apakah seperti kita? Sholatnya tentu tidak seperti kita. Karena sholat yang memakai rukuk dan sujud itu khas sholat umatnya Nabi Muhammad SAW. Bagaimana cara sholatnya? Wallahu alam. Tapi sih yang paling tidak itu sholatnya itu dalam bentuk berdoa, ya. Berdoa kepada Allah
zikir, nah, itu sholatnya mereka. Karena sholat itu sendiri artinya adalah berdoa. Sholat itu artinya berdoa. Kemudian doa yang dalam bentuk kita sholat itu berdoa secara khusus yang dituntunkan oleh Nabi, begini loh caranya gitu. Dan isinya sholat kan doa-doa gitu. Ya. Terus soal menghadapnya, dulu kan belum ada Ka'bah ya, tentu tidak menghadap Ka'bah. Tapi untuk Nabi Ismail yang ada di situ, ya menghadapnya ke Ka'bah. Apakah tidak di Baitul Maqdis? Baitul Maqdis itu dibangunnya lama setelah zamannya Nabi Ibrahim. Ketika Nabi Muhammad pernah selama 16 atau 17 bulan itu sholatnya itu kiblatnya ke Baitul Maqdis ya, di Yerusalem. Tapi kemudian diperintahkan oleh Allah pindah ke Ka'bah. Tentu Allah punya tujuan untuk menyuruh sholat menghadap ke Baitul Maqdis, kemudian dipindahkan ke Ka'bah, itu Allah punya tujuan. Ya terserah Allah. Ya. Tapi yang jelas ringkasnya adalah cara sholatnya Nabi Ibrahim dan umatnya berbeda dengan cara sholat kita. Adapun haji itu disyariatkan sejak zaman Nabi Ibrahim. Setelah selesai membangun, lalu Allah memerintahkan Nabi Ibrahim untuk memanggil orang-orang untuk berhaji. Ya, kalau di Al-Quran, wa'adzin finnasi bil hajj, serukanlah haji kepada umat manusia. Ayat itu tidak ditujukan kepada Nabi Muhammad, tapi kepada Nabi Ibrahim. Ini pertanyaan lagi, kemudian perintah sholat berdekatan dengan haji, tapi rukun Islam, puasa sebelum haji. Oh soal rukun Islam itu kok nomor 1 syahadat, kemudian sholat, kemudian haji, puasa kok disebutnya sebelum haji. Itu hanya urut-urutan penyebutan saja, Ibu. Jadi kalau rukun Islam ada 5. Ya kalau misalnya datang misalnya kewajiban haji, ya harus segera. Cuma haji itu kan harus ada kemampuan dan sebagainya. Maka asumsinya dibanding dengan puasa Ramadan itu lebih mudah kemungkinannya menjalani puasa Ramadan, maka disebutnya lebih dulu. Ya. Tapi bukan berarti bahwa kalau begitu haji itu menjadi kurang penting. Enggak, penting juga. Karena untuk orang-orang yang mempunyai kemampuan, dia harus haji. Jadi urut-urutan itu tidak harus menunjukkan mana yang didahulukan. Tentu kalau syahadat itu fondasi ya, karena itu pengakuan. Kemudian misalnya puasa dan zakat, mana lebih penting? Dua-duanya penting. Dan dua-duanya kan bagi yang mampu. Sedekah atau zakat itu yang diwajibkan yang punya kemampuan, yang punya kelebihan. Puasa diwajibkan bagi orang yang punya kekuatan, kemampuan. Kalau orang yang sudah tua sekali atau yang sakit parah, dia nggak buat puasa, ya tidak harus puasa. Dia cukup membayar fidyah. Gitu. Dia cukup bayar fidyah. Nggak usah puasa, nggak apa-apa. Kalau misalnya dia nggak kuat puasa, tapi dia punya duit banyak, dia harus zakat. Jadi apakah itu berarti zakat maju? Urut-urutannya menjadi sebelum puasa. Enggak, itu tergantung konteks masing-masing. Kira-kira begitu Bu Deni Wati. Baik,
Pak Ustadz Reza, terima kasih atas penjelasannya. Mohon maaf Pak Ustadz Reza, ada pertanyaan titipan masuk ke chat saya. Terkait keputusan Nabi Ibrahim ketika meninggalkan salah satu istrinya, itu apakah sudah mengetahui ya ketika nanti akan lahir seorang nabi juga dari istrinya tersebut, sehingga kalau kita sebagai manusia biasa mungkin ketika meninggalkan seorang pasti akan berpikir dua kali seperti itu, tapi Nabi Ibrahim sebagai nabi memutuskan untuk meninggalkan salah istrinya karena apakah nantinya sudah tahu akan terlahir nabi juga sehingga berarti memutuskan seperti itu atau bagaimana? Ini Belum tahu. pertanyaan dari Jawabannya chat belum saya. tahu. Jawabannya belum tahu. Itu kita bisa merujuk ke surat Al-Dzariyat kalau nggak salah ya. Coba saya buka suratnya. Di surat Al-Dzariyat, surat ke-51 ya. Di surat ke-51, mulai dari ayat nomor 24. Hal ataka haditsu dhaifi Ibrahim al-mukramin. Apakah kamu mendengar cerita tentang tamu-tamunya Nabi Ibrahim yang mulia? Tamu-tamu yang mulia untuk Nabi Ibrahim. Ini kejadiannya kira-kira 1 tahun setelah Nabi Ismail, setelah Nabi Ibrahim diperintahkan menyembelih Nabi Ismail. Atau kalau tadi pertanyaannya kok disuruh meninggalkan anak di Mekah, apakah sudah tahu? Anak kedua itu lahirnya kira-kira 14 tahun setelah anak pertama. 14 tahun. Terus pertanyaannya, apakah sudah tahu? Belum tahu. Di ayat ini, mulai dari ayat nomor 24, terus saya ceritakan saja, tamu-tamu itu ada beberapa, tidak disebut jumlahnya, tapi beberapa. Lalu Nabi Ibrahim seperti biasanya, dia punya kebiasaan kalau ada tamu, terus disuguh makan. Lalu Nabi Ibrahim menyembelih sapi yang gemuk, yang kira-kira empuk, enak lah. Lalu disuguhkan kepada tamu itu, ternyata tamu itu pura-pura makan. Nah, itu disebutkan di ayat 27, faqarrabahu ilaihim qala ala ta'kulun. Loh, kamu nggak makan? Karena ada makhluk berbentuk manusia, kok nggak makan? Nabi Ibrahim takut. Fa'aujasa minhum khifah. Lalu Nabi Ibrahim takut kepada mereka. Lalu tamu-tamu itu bilang, la takhaf, jangan takut. Aku datang ke sini untuk memberi kabar gembira bahwa kamu akan mempunyai anak laki-laki yang pintar, yang alim. Dia diberitahu itu, kalau tadi asumsinya sudah tahu, kalau diberitahu ini kan, oh aku udah tahu, gitu kan? Yang terjadi apa? Fa'akbarat imra'atuhu fi sarratin fasaqat wajhaha wa qalat ajuzun aqim. Istrinya mendengar itu, keluar dia menemui tamu-tamu itu. Nah, apakah aku yang sudah tua ini dan aku mandul ini bisa punya anak? Nabi Ibrahim juga mengatakan begitu. Aku sudah tua begini, masa punya anak. Terus para tamu itu bilang, kadzalika qala rabbuk, itulah kata Tuhanmu. Tuhanmu bisa membuat itu. Membuat kamu sudah tua punya anak. Nah, ayat ini menunjukkan bahwa saat itu Nabi Ibrahim belum tahu bahwa dia akan punya anak lagi. Dia mau menempatkan di situ hanya semata-mata karena ketaatannya saja kepada Allah. Kan di surat lain disebutkan Nabi Ibrahim itu irja rabbahu biqalbin salim. Nabi Ibrahim itu di hadapan Tuhannya itu hatinya tunduk, salim. Salim itu hatinya tunduk. Dia lebih tunduk kepada Allah daripada tunduk kepada diri sendiri. Dan dia membuktikan bahwa dia tunduk kepada Allah daripada diri sendiri. Dia punya anak satu-satunya, Ismail. Kemudian diperintah oleh Allah untuk menyembelih.
dia memilih melaksanakan perintah itu daripada kesukaan dia punya anak satu-satunya. Ya, jadi dia betul-betul salim. Hanya karena salim saja, bukan karena dia tahu. Kalau dia karena dia tahu, lalu apa kelebihan dia? Ya saja dia mau karena dia tahu. Enggak, dia tahu. Mudah-mudahan saya sudah menjawab pertanyaan itu ya. Baik, Pak Rizal, insya Allah sudah menjawab. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak terasa sekarang sudah menunjukkan pukul 9:26 yang mana kita anggarkan kajian ini akan selesai di jam 9.30. Langsung saja kita berlanjut ke sesi selanjutnya yaitu doa sebagai akhir dari ataupun acara terakhir dari kajian pada pagi hari ini. Kita simak bersama doa dari Pak Uun. Silakan Pak Uun. Ya, astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Allahumma alhamdulillahirabbil alamin hamdan katsiran hamdan thayyiban hamdan mubarakan hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukafi mazidah. Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li sultanik. Subhanaka la nuhsi sana'an 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsik. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim. Barik ala Muhammad wa ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim bi alamin innaka Hamidum Majid. Wahai Allah, inilah kami hamba-Mu dengan segala keagungan kebesaran-Mu kami tengadahkan kedua belah tangan ini ke hadirat. Kami mohon ya Allah, Engkau Maha mendengar, Engkau Maha mengkabul karena Engkau sayang kepada kami. Karena itu mohon Allah, kabulkanlah doa kami, baik yang terucap maupun yang tidak terucap. Ampunkan kesalahan, kekurangan, kehilapan, dosa kami yang besar, yang kecil, yang kami sengaja maupun tidak sengaja, yang kami lakukan langsung, tidak langsung. Kami lakukan dahulu, sekarang mungkin juga ke depan. Allah, tanpa ampunan-Mu, kami sungguh sangat merugi ya Allah. Ampunkan dosa yang menghalangi ijabahnya doa-doa kami. Ampunkan dosa yang mendatangkan kesulitan kepada kami. Ampunkan dosa yang mendatangkan penyakit kepada kami. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allah, ampunkan juga kedua orang tua kami ya Allah. Sayangi mereka lebih dari mereka menyayangi kami di saat-saat kami masih kecil. Ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbana shighara. Juga saudara-saudara kami ya Allah. Kakak-kakak kami, adik-adik kami, dan teman-teman yang selama ini bergaul baik dengan kami, ampunkan juga ya Allah. Seluruh hamba-Mu juga ya Allah yang beriman, baik yang masih hidup maupun yang sudah wafat. Allah, di pagi hari ini dengan izin-Mu, Engkau masih panjangkan umur kami dalam keadaan sehat. Karena itu ya Allah, sisa-sisa umur ini jadikanlah saat-saat kami untuk menambah ilmu, untuk menambah ketaatan kepada-Mu. Bimbing kami ya Allah ke jalan yang Engkau ridhoi, siangnya malam, sehingga kami bisa menjalani hidup ini hanya dengan bimbingan-Mu, hanya dengan taufik-Mu, sampai kami kepada menghadap-Mu, bisa dengan husnul khatimah, bisa dengan Engkau meridai kami, dan Engkau bisa pertemukan kami dengan hamba-Mu yang telah mendahului kami dengan iman di surga-Mu ya Allah. Kami mohon, berikanlah kepada kami ilmu yang bermanfaat, berikanlah kepada kami amal-amal soleh yang Kau terima, berikanlah kepada kami keturunan yang sehat, yang soleh, dan rezeki yang cukup, rezeki yang barokah. Allah, banyak perintah kami yang terucap maupun yang tidak terucap. Ya Allah, perbaiki agama kami, karena kami masih menjalani hidup ini. Perbaiki akhirat kami, karena kami akan kembali ke sana. Perbaiki ya Allah nasib dunia kami, karena kami masih menjalani hidup ini. Barangkali ada di antara kami pada saat-saat ini sedang dalam keadaan kurang sehat, sakit. Mohon ya Allah, kesakitannya itu adalah cara-Mu untuk menyayangi dia, cara-Mu untuk membersihkan kesalahan-kesalahan dia, cara-Mu untuk mengangkat derajat dia ya. Mohon cukupkan kesabarannya saudara kami. Allah, angkat penyakitnya, kembali sehat untuk terus taat kepada-Mu ya Allah. Rabbana adhibil ba'sa ishfi marad. Anta syafi la shifaan, shifaan la yughadiru saqam.
Barangkali ada di antara kami yang masih dalam kesulitan menjalani hidup ini, mudahkan ya Allah. Barangkali ada yang masih punya cita-cita besar, bantu ya Allah wujudkan cita-citanya. Lindungi kami semua, bimbing kami ya Allah. Kami ingin yang terbaik di dunia ini dan terbaik di akhirat. Berilah kami dari sisimu rahmat. Berilah kami dari sisimu petunjuk. Atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Atina fid dunya hasanah wa bil akhirati hasanah wa qina azabannar. Allah, kami mohon sampaikan kembali salawat dan salam dari kami kepada junjungan kami Muhammad beserta keluarga dan sahabat. Salam juga untuk seluruh utusan-Mu ya Allah. Masukkan kami dengan golongan mereka ya Allah. Salamun alal mursalin. Subhana rabbina rabbil izzati amma yasifun. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma bisir al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ar-Rahmanir-Rahim. Silakan amda iya astagfir. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih Pak Ustaz Rekia dan kawan-kawan semua jamaah ya bisa hadir mengaji. Insya Allah tiap ahad kita mengaji. Baik, Pak Uun, terima kasih. Kami ucapkan terima kasih kepada para jamaah semuanya. Demikian rangkaian acara yang kita jalani pada pagi hari ini. Mudah-mudahan ilmu yang disampaikan ada manfaatnya dan kita bisa bersilaturahim kembali setiap hari Ahad, insya Allah setiap jam 8 dengan link yang sama. Dan insya Allah kita akan lanjutkan pesan-pesan dari Quran dari surah-surah di dalam Al-Quran ayat-ayat berikutnya maupun surah-surah berikutnya. Mudah-mudahan kita bisa bertemu kembali. Mari kita tutup dengan membaca kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekali lagi terima kasih. Mohon maaf banyak kekurangannya Bapak Ibu semuanya. Terima kasih. Terima kasih Pak Terima kasih. Ustaz. Terima kasih.